Insya Allah dua petunjuk itulah yang dijanjikan Nabi akan menjadi pembimbing terbaik kita. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Selamanya tidak akan salah jalan sesat kalau mengikuti dua. Satu kitabullah Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitabullah levelnya bertingkat-tingkat. Interaksi kepada Al-Quran itu minimal paling dasar adalah tilawatul Quran, membaca. Maka baru membaca ini level yang paling bawah. Kemudian level berikutnya adalah tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Ini sebuah kemuliaan. Kalau kita hari ini boleh beralasan, boleh nggak ya, sudah tua gitu ya, anak-anak kita harus menjadi penghafal Quran. Kalau anak kita gagal, cucu kita harus ada yang jadi penghafal Quran. Karena kelak besok yang dipanggil Allah dipakaikan mahkota tahajun minal waqar ya, mahkota dari emas. Itu adalah yang salah satu anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Masya Allah ya. Ini tentu sebuah keinginan besar. Berikutnya adalah setelah tilawatul Quran, tahfidzul Quran, berikutnya adalah ini apa? Tafsirul Quran ataupun mempelajari Al-Quran. Nah ini berikutnya tadabbur. Nah, tadabbur ini sudah pada level bagaimana kita mengambil ibrah, pelajaran dari setiap peristiwanya. Nomor 5 adalah ta'limul Quran, mengajarkan Quran kepada orang lain. Karena disinilah Nabi memotivasi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Idealnya begitu ya, makanya kita jadikan Al-Quran ini satu kebanggaan ya. Maka tagline-nya apa? Mulia bersama Al-Quran itu. Tapi jangan cuma jadi tagline ya, harus menjadi ruh ya, bagi kita masing-masing. Baik, melanjutkan tema surat Al-Mumtahanah. Kemarin membahas beberapa ayat termasuk asbab nuzulnya, tidak kami ulang kembali. Pada intinya adalah sudah bicara tentang al-wala wal bara. Bagaimana harus bersikap, kapan tegas, kapan lunak, kapan toleransi, kapan harga mati. Itu semua dipandu pakai ayat kita ya. Kemarin sudah dibahas teladan terbaik di Quran, dua nabi yang Allah langsung kasih stempel uswatun hasanah. Yang pertama adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Nabi untukmu uswatun hasanah. Kenapa tidak al-uswatu al-hasanatu? Kenapa uswatun hasanah? Ini dari sisi bahasa Arab sudah beda. Kalau al-uswah itu hanya teladan dalam bab tertentu. Ya, misalnya Nabi hebat sebagai seorang mubalik. Nah, berarti al-uswah fid dakwah, teladan dalam dakwah. Tapi kalau menggunakan nakirah uswatun hasanah, ini berarti umum, semua sisi kehidupan Nabi adalah keteladanan. Nah, maka bapak-bapak harusnya punya kitab apa? Sirah Nabawiyah. Iya, di rumah ada tafsir, ada hadis, ada buku sirah. Sudah punya belum, Pak? Belum. Beli di Shopee murah. Saya bukan agen, bukan jual buku, makanya nggak promo ya. Hanya mengingatkan penting punya buku sirah itu. Kenapa? Di situ nanti panduan semua. Kenapa Nabi kecil kok harus bersama kenapa sama kakek cuma 2 tahun? Wah, itu punya alasan para ahli hadis itu, para ahli sirah itu. Karena bergantung sama kakek nggak boleh lama-lama katanya. Karena untuk pendidikan tidak baik. Saya tidak mengatakan mbah ini masalah enggak.
Cuma terlalu dimanja oleh mbah itu jadi masalah. Ya apa tidak? Oh itu Syekh Dr. As-Shalabi yang ngomong, bukan saya. Jadi memang semua sisi kehidupan Nabi ada ibrahnya. Kenapa yang dititipi Abu Thalib? Padahal paling miskin, Pak. Harusnya Abbas yang paling kaya, Abbas bin Abdul Muthalib. Kenapa Abu Thalib? Itu semua ada alasannya dari Allah, agar kelak Muhammad belajar ya, untuk hidup sederhana. Yang kedua, belajar tidak menggantungkan hidup dari orang lain. Maka karena ikut Abu Thalib yang miskin, Muhammad kecil usia 8 tahun sudah kerja. Ngambil apa? Gembalaan milik orang-orang Quraisy sampai usia 12 tahun. Loh kenapa nanti kok dipilihkan pekerjaan gembala kambing? Wah itu Masya Allah, Nabi bersabda nanti mamin nabiyin illa ra'al ghanama. Setiap nabi pasti pernah jadi penggembala kambing. Nah, kenapa? Mempelajari apa Pak? Kepemimpinan. Sebelum ngatur menungso kon ngatur wedhus. Lo ngatur wedhus gak iso apa meneh ngatur menungso. Wedhus ngeyel enggak? Ya ngeyel enggak sengeyel menungso tapi kan itu. Karena dia enggak punya otak ya, hanya punya apa ini? Insting ya. Begitu ngeyel dikasih rumput hijau mesti manut kan. Nah, ini. Makanya sirah itu sedikit cerita kenapa kok setiap fase harus dipelajari, karena setiap fase ada pelajarannya. Nah, itu bukunya Sirah Nabawiyah Dr. Syekh Dr. Ali Muhammad As-Shalabi. Nah, itu bukunya ya ada 1000 berapa halaman itulah pokoknya itu. Ya, itu luar biasa buku itu ya. Yang kedua, teladan siapa? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini lebih spesifik meskipun juga uswatun hasanah, tapi dalam surat Al-Mumtahanah teladan dalam berdakwah. Ya, ini. Baik, malam ini masuk ayat berapa, Pak? 5 ya? 4 belum selesai. Ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada teladan yang baik untukmu dalam diri Ibrahim dan orang yang bersama beliau, pengikutnya maksudnya. Apa teladannya? Itu qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Ketika Ibrahim tegas berkata kepada masyarakatnya, inna bura'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillah. Saya berlepas diri. Berlepas diri itu artinya saya tidak ridho, tidak suka dengan apa? Mimma ta'buduna min dunillah, semua sesembahan yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum, saya ingkari perbuatan kalian itu. Jadi ini tegas karena soal apa? Prinsip. Kalau dulu Nabi Muhammad juga diberitahu oleh Allah, ditawari apa ini? Win-win solution ya. Karena Nabi ini dipakai cara kasar, nggak mempan. Kemudian pakai cara halus. Nah, cara halus ini salah satunya adalah sudah nggak usah saling menyalahkan. Kita damai. Sehari kami nyembah berhala, kamu dan sahabatmu di belakang kami. Sehari kamu nyembah Allah, saya makmum di belakang kalian itu. Kan nampak adil Pak, damai, tidak ada pecah belah gitu Pak. Tapi Allah sampaikan bukan begitu. Ini urusan keyakinan, tegas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampaikan kepada mereka yang kafir itu, ya. La a'budu ma ta'budun, saya enggak akan nyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu enggak usah sok-sokan nyembah apa yang saya sembah itu. Nanti ditutup lakum dinukum waliyadin. Jadi toleransi itu gini Pak, kalau ini wedang jeruk, ini apa? Wedang bening putih ini. Air putih ya, ada kandung putih ini. Toleransi itu adalah saya minum air putih, jenengan suka apa ini? Jeruk. Ya sudah, monggo yang suka jeruk, saya sukanya air putih. Jadi toleransi itu bukan yuk biar kelihatan kompak, jeruk dicampur
air putih ya. Artinya apa? Podo apike, ndak usah saling menyalahkan. Kalau urusan sekedar minuman ya ndak apa-apa, tapi kalau urusan agama sudah ndak ada istilah apa namanya menganggap bahwa semua agama adalah sama. Ndak. Yang benar adalah Islam. Ini menurut kacamata Al-Qur'an. Lakum inna dina inda wahil Islam. Ini Ibrahim tegas, Pak. Bahkan Ibrahim menyatakan, wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan jelas saya dan kalian, di antara saya dan kalian al-adawatu. Apa al-adawatu? Ini ngajak perang, Pak. Saya dan kalian tidak boleh ada permusuhan, wal baghdha'u, dan kebencian abadan. Apa abadan? Salah wase itu. Kalau kaosnya kan gimana? Seduluran salah wase. Lah iki mungsuhan salah wase. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian sepakat bahwa sesembahan yang berhak disembah hanyalah Allah. Ini artinya Bapak Ibu, urusan akidah tegas, tidak ada istilah toleransi. Nah, toleransi itu nanti kalau sudah dengan agama lain, lakum dinukum waliyadin tadi ya ini. Jadi semua Ibrahim ini contoh, Pak, ini illa qaula Ibrahim, kecuali yang nggak boleh dicontoh ucapan Ibrahim. Apa itu? La astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Ucapan Ibrahim, ayah, meskipun ayah memusuhi saya, ayah akan selalu saya doakan semoga ayah diampuni oleh Allah. Innahu kana bi hafiya, Tuhanku sangat lembut, sangat baik kepadaku. Ini janji Ibrahim. Sampai ayahnya meninggal didoakan, maka nanti ditegur oleh Allah. Maka nalin nabi walladzina amanu, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang yang telah mati, meskipun itu ayah kandungnya. Kenapa? Sudah jelas mati dalam keadaan kafir. Nabi Muhammad saja mendoakan Abu Thalib, ya, ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kamu tidak bisa ngasih apa? Petunjuk kepada siapapun yang kamu kehendaki, tapi Allah lah yang beri petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Jadi mahal, Pak, sebuah apa? Hidayah. Ini mahalnya luar biasa. Makanya harus dipertahankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini dakwah, Pak. Nah, cuma ini kerangka umum. Bagaimana dakwah itu? Panduannya Nabi bersabda, khotibin nas ala qadri ukulihim. Kamu kalau mau lihat dakwah, lihat siapa yang kamu dakwai. Jadi dakwah itu ada 3 komponen, Pak, itu. Kalau dakwah itu, satu ada dai, yang kedua ada mat'u. Mat'u itu siapa? Audien yang didakwai. Ini ada subjek, ini ada objek. Ada yang ketiga, namanya asalib atau uslubud dakwah. Apa? Uslub, metode berdakwah. Maka metode ini nggak harus sama, Pak. Makanya metode itu bukan tauqifi. Tauqifi ini harus sama dengan Nabi. Dulu Nabi pas dakwah pertama jahriyah, beliau berdiri di bukit. Berarti sunnah nggak ini? Dai munggah bukit teriak-teriak. Ketahuilah di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kalian. Apa kalian percaya? Wah, ini kan gaya Nabi itu, naik bukit. Ini nggak harus ditiru, Pak, karena ini bukan tauqifi, bukan sesuatu yang itu seperti ibadah. Itu cara saja itu. Kalau itu kaitan dengan metode, maka di setiap tempat ada metode dan itu bisa beda-beda selama tidak menyelisih syariah. Ya. Kecuali dakwah kepada peminum terus ikut minum, ya berarti keliru itu ya. Dakwah di kalangan pelacur kemudian ikut menikmati, ya nggak pelacur, maksudnya
wanita-wanita yang tidak berpakaian syar'i begitu ya. Ini bukan sesuatu, benar bahwa ini kan nggak ada paketan dari Nabi, iya, cuma metode ini tidak boleh keluar dari tuntunan syariah ya, maka cerdaslah dalam mengambil metode ya. Ini sudah ya kemarin ya perihal doa Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah tadi. Ini yang belum nampaknya penggalan terakhir. Rabbana ya Allah, alaika tawakkalna, kepada engkaulah kami bertawakal. Apa tawakal itu, Pak? Tawakal adalah pasrah ba'dal ikhtiyar, menyerahkan kepada Allah setelah ikhtiar. Ada contoh yang paling gampang, tawakal itu begini. Nabi bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama turzaqu tayru." Kalian ini kalau tawakalnya benar kepada Allah, mesti akan diberi rizki sebagaimana burung diberi rizki. Kapan burung diberi rizki? Setelah apa? Taqdu himason, terbang, Pak, dalam keadaan lapar. Watarahu bitonan, dan pasti burung pulang ke kandangnya dalam keadaan bitonan. Bitonan itu perutnya kenyang, masih nyimpan di apa ini? Temboloknya itu. Hadisnya begitu, Pak ya. Dan burung ini Masya Allah, dia nggak punya pikiran cerdas. Jadi nggak ada burung kok, ini gimana caranya, besok kan weekend ini, saya harus menikmati akhir pekan ini hari ini kerja keras, disimpan, besok biar nggak terbang, bangun tidur tinggal apa ini, nonton. Itu nggak ada, Pak, burung yang begitu. Burung itu nggak punya ide, dia punya insting, lapar, terbang, kenyang, pulang. Sesederhana itu burung pikirannya. Tapi Nabi kasih contoh itu, ojo kalah karo manuk itu ya. Jadi manusia kok putus asa ya, akhirnya apa, kerja katanya apa, nggak ada pekerjaan lain, akhirnya pekerjaan yang haram diambil, yang bukan haknya diambil. Pikirannya sudah negatif. Zaman edan ora edan ora komanan, golek sing haram wae angel, apalagi yang halal ini. Ini orang tidak punya akidah ini ya. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, tidak akan mati hambanya Allah sampai sempurna rizkinya itu, maka jemputlah dengan cara yang halal, kata Nabi SAW. Baik, itu tawakal, Pak. Lah Nabi Ibrahim itu tawakalnya apa? Ya Allah, saya sudah berdakwah, saya sudah sampaikan yang hak-hak, saya sudah jelaskan semaksimal saya. Berikutnya hasilnya saya pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Ini namanya tawakal, Pak. Wa ilaika anabna wa ilaikal masir, dan kepada Engkau kami bertobat ya Allah. Barangkali kurang maksimal menurut Allah ikhtiarnya, kami mohon maaf agar kami diterima taubatnya kami. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkau lah kami akan dikembalikan, dimintai pertanggungjawaban. Ini sama, Pak, kalau nanti Bapak Ibu buka surat Luqman. Surat Luqman ini juga panduan berdakwah itu ya. Ada salah satu penggalan ayatnya Luqman itu, Luqman nasihati anaknya, bunyinya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Oh, enggak ada ini di juz 3, barangkali juz 4. Apa kata Luqman? Ya bunaya aqimis shalah, tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar ya. Perintahkan manusia berbuat baik, cegah dari berbuat buruk. Wasbir alama asobak, kamu kalau nanti ditimpa musibah karena kamu berdakwah, sabar. Kenapa, Pak? Kenapa dakwah itu diapit sholat dan sabar? Ini ahli tafsir menjelaskan kenapa dakwah diapit sholat dan sabar. Karena ternyata
orang mau berdakwah itu dia sudah jelas akan mendapatkan apa? Resiko. Maka nek nggak mau dapat resiko jangan berdakwah. Berdakwah itu minimal dipaidu, minimal itu. Ya, dipaidu orang, ya diomong fanatik, apa? Radikal, apalagi. Ya sebanyak itu. Orang lumrai uang, nah itu biasa Pak itu. Jadi kalau tidak mau itu jangan berdakwah itu. Makanya Allah sampaikan ya kepada Luqman, kasih tahu anakmu itu, ya bunayya nak aqimis sholat, tegakkan sholat, kerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, wasbir dan sabar. Allah ternyata hendak menyampaikan kepada kita bahwa untuk berdakwah itu penguatnya pertama adalah sholat. Karena sholat itu tempat bergantung kepada Allah, mengadu, mengeluh, menceritakan semua kesulitan kita kepada Allah. Dan sikapnya setelah diuji tidak ada pilihan lain kecuali wasbir, sabar. Inna dzalika min azmil umur. Yang demikian itu adalah kesudahan yang baik dengan sholat dan sabar. Makanya wasta'inu bis sabri wassalah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan dua. Satu, bisabri wassalah, sabar dan sholat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tanpa resiko Pak. Dakwah, apalagi dakwah. Maka lihat saja Ibrahim, apa yang didapatkan setelah berdakwah. Minimal pertama diusir dari rumahnya. Bahkan ayahnya yang tega mengatakan la illam tantahi la arjumanak. Ibrahim, kamu nggak mau diam terus menjelek-jelekan Tuhan ayah, la arjumanak, kamu akan ayah rajam, tak bunuh kamu. Wahjurni malia, tidak usah tinggal di sini lagi, keluar dari rumah ayah. Ibrahim pergi Pak. Ya, terus apa ini resiko kan bagi Nabi Ibrahim. Maka nanti beliau hijrah. Kemudian tinggal di Hebron, menikah bersama Sarah. Ternyata ini tidak selesai, tugas beliau lebih berat lagi berdakwah itu kepada, bahkan hari itu saat dunia ini pernah minoritas. Itu di zaman Nabi Ibrahim orang Muslim cuma 3 ketika itu. Ibrahim, Sarah, yang satu Nabi Lut alaihi salam. Ya, itu 3 orang ini Pak. Makanya Ibrahim pernah ngasih tahu Sarah, ini raja ini zalim, dia punya kebiasaan buruk, suka mohon maaf ngambil istri orang. Karena kamu istriku dan satu-satunya mukminah, nanti nek ketemu raja yang zalim itu nek ditanya jangan ngaku istriku, kamu ngomong saja adik perempuanku. Karena raja itu menghormati saudaranya. Ya, tamu kalau itu saudaranya. Ini raja aneh kan? Bohong nggak Nabi Ibrahim? Ya, bohong Pak. Makanya beliau nanti dalam syafaat kubra itu tidak berani karena melakukan pernah 3 kali berbohong ya. Satu ketika diajak ayahnya untuk perayaan ke lapangan, beliau ngomong inni sakim, ayah saya sakit nggak ikut perayaan ya. Ternyata Ibrahim berbohong karena dia punya rencana nanti ayahnya dan semua orang kampung ke tempat perayaan, dia mau ke tempat ibadah patung-patung mau dihancurkan. Maka dia mengatakan sakim, meskipun ahli tafsir ada yang mengatakan sakim itu adalah sakit hati karena melihat kemusyrikan. Tapi ayahnya mudengnya kan sakit apa? Fisik kan gitu. Yang kedua ketika ditanya, Ibrahim kamu yang rusak patung-patung itu, Ibrahim tegas mengatakan bal fa'alahu kabiruhum. Enggak, itu yang paling gede itu yang rusak itu, kamu tanya sama dia itu. Bohong enggak itu? Iya. Yang ketiga ya tadi mengatakan Sarah ini. Maka itu sebenarnya nek bagi kita hari ini bohong sing apik ya. Artinya itu tetap bagi Nabi Ibrahim sebuah aib. Makanya beliau nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin itu mengatakan tidak mau memberikan syafaat kubra. Maka diarahkan kamu ke Musa aja. Ternyata Musa nggak mau karena dia pernah apa ini? Mukul orang langsung mati ya. Ini tangan kanan kuburan ya, tangan kiri UGD ya.
Ini apa namanya? Dosa Nabi Musa alaihissalam ya. Baik, itu Ibrahim ujiannya berat, resikonya berat, maka beliau doa sama Allah, Rabbana ya Allah, alaika tawakkalna. Saya sudah jalankan apa yang kau perintahkan, saya pasrahkan hasilnya kepada engkau. Maka ini juga dipahami Pak, dai jangan baperan. Tugas dai ini hanya ngomong, menyampaikan, maksimal. Maksimal apanya? Caranya. Sudah belajar metode, misalnya gimana caranya audien tidak ngantuk itu. Ya, misalnya kok saya dakwah audien ngantuk, saya gagal nggak? Bisa jadi saya gagal atau audiennya yang terlalu nemen gitu. Ya dua kemungkinan kan itu. Ya, itu dievaluasi iya, tapi untuk hasil belajarlah tawakal kepada Allah. Kenapa? Tugas dai adalah menyampaikan dengan cara yang terbaik. Maka Nabi SAW ini inginnya Pak, semua orang masuk Islam. Pengennya Nabi begitu. Walau harus tabi mukminin. Nabi itu sangat apa? Penyayang sekali, nggak tegelan Pak Nabi itu. Iya, Rasulullah serius itu, masya Allah lembutnya luar biasa. Makanya ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang rahmatan lil alamin itu bukan agama Islam, tapi pribadi Rasulullah. Ya. Karena semua nabi dulu, Ibrahim Islam agamanya. Ya. Tapi kemudian keberadaan Nabi Ibrahim ya tidak sebagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Masya Allah sudah begitu beliau jadi nabi, Allah perlakukan perlakuan yang berbeda kepada umat-umat di zaman Nabi itu. Orang kafirnya tidak langsung diadab seperti zaman dulu, diberi kesempatan bertaubat. Nah nanti bahas ayat 7 ini ya, ayat 7 ini bahas tentang bagaimana kadang sesuatu itu belum tentu ya di luar apa namanya keinginan manusia. Bisa jadi itu di luar keinginan manusia, belum tentu searah dengan keinginan manusia. Baik, ini doa Nabi Ibrahim, berarti tawakal kepada Allah. Ayat 5, Rabbana, lagi beliau menyebut nama Allah, Rabbana ya Rabb kami, la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru, janganlah engkau jadikan orang-orang kafir itu fitnah bagi kami. Ya. Atau fitnatan lilladzina kafaru, nanti kita bacakan tafsirnya ya, ada beberapa makna. Qala Mujahid, Imam Mujahid, ini muridnya Abdullah ibn Abbas, ya, seorang tabi'in. Qala Mujahid, maknahu la tu'adzibna bi'aidihim wala bi'adzabin min indik. Ya. Fayaquluna law kana haula'i ala haqq ma asabahum hadza. Apa maksudnya jangan jadikan kami fitnah untuk orang-orang kafir, kata Imam Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas. Beliau menafsirkan maknahu la tu'adzibna bi'aidihim, ya Allah jangan kalahkan kami, jangan menangkan kami, jangan menangkan mereka dari kami, agar mereka tidak mengatakan yang menang berarti yang benar. Nah, itu doa Nabi Ibrahim Pak. Doanya itu harapannya, ya Allah jangan sampai mereka diberi kemenangan, karena mereka nanti diberi kemenangan mereka merasa yang benar dan kami akan dikatakan kalian yang salah. Itu kan harapan Pak. Sebagaimana kadang ini sebentar lagi bulan apa? Muharram. Ini malam 1 Suro ya Pak, dari Jawa. Makanya tadi saya nggak lewat Tugu Soeharto itu, muter lewat Sampokong, akhirnya masbuk itu gara-gara mubeng ya. Jauh sekali apa namanya selisih waktunya tadi ya. Sudah meruput berangkatnya masih masbuk tadi. Macet total Pak tadi Pak. Di sepanjang itu mana depan pabrik apa itu tadi? Hah? Bukan yang dekatnya Sampokong apa itu pabrik ya? Hah? Apa pros ya? Kesini terus itu ya. Ada bongkaran juga nggak bisa lewat ini. Katanya malam ini malam kungkum. Coba nanti ke sana. Jangan kungkum berdakwah kalau berani ya. Karena nggak berani jangan lewat ya.
Itu minimal ingkar mungkar itu nggak hadir ya. Jangan malah foto-foto kemudian ikut-ikutan meramaikan ya. Karena bagian dari kemungkaran itu minimal adalah tidak hadir dan benci dengan hati kita kalau belum berani mencegahnya. Rabbana, ini saya cerita tentang surah ini ya. Karena surah ini masih sangat mistis bagi Jawa. Nggak tahu nek sekarang, nek di Solo Raya masih kejawen masih kental. Muharram, surah ini bulan keramat. Dealer-dealer itu sepi pak. Dealer Solo Raya itu paling anjlok penjualan di bulan Suro. Karena wong Jawa tuku mobil ning wulan Suro mesti nggak apik kuwi. Kecelakaan. Macam-macam alasannya itu. Iya pak itu. Apalagi mantu. Ini insya Allah mantu terakhir ini. Hari ini. Besok jarang yang mantu sampai akhir Suro itu. Lah ada memang orang itu yang pengen ya menunjukkan bahwa Suro nggak apa-apa. Saya akan walimahan di bulan Suro. Dilalah ada apa-apa pak itu. Itu yang saya maksud. Kadang orang ini berharap ya Allah jangan berikan ujian. Ternyata justru diuji ketika dia pengen mengatakan bahwa bulan Suro tidak ada mistisnya sama sekali. Itu maksudnya. Ibrahim inginnya ya Allah jangan sampai kafir itu menang. Nanti mereka menang mereka jumawa. Bahwa mereka akan merasa yang benar kami karena kami yang diberi kemenangan. Jadi mereka ini salah karena diberi kekalahan. Itu maksudnya menurut Imam Mujahid. Jadi harapan Nabi Ibrahim itu jangan sampai orang kafir di atas angin. Tapi kan Allah menghendaki, begitulah ujian. Makanya ada ayat watilkal ayyamu nudawiluha. Hari-hari itu kami putarkan. Ya. Kadang kebenaran menang, kadang kebenaran kalah. Kadang kemenangan itu dan tidak ada kemenangan tanpa sebab dan tidak ada kekalahan tanpa sebab. Ini untuk diambil pelajarannya. Ada menang berarti ada apa yang menyebabkan menang. Nah, kok bisa kalah? Berarti ada penyebab. Kenapa bisa kalah? Kalau ahli tafsir mengatakan Allah berikan kemenangan kepada Muslim agar mereka tidak putus asa ketika jumlahnya lebih sedikit dibandingkan musuh. Karena segala kemenangan ini adalah atas izin Allah. Dan kenapa enggak menang terus? Agar mereka enggak jumawa. Bahwa mentang-mentang Islam mesti menang. Itu maksudnya Pak. Kadang menang, kadang kalah untuk diambil pelajarannya ya. Waghfir lana Rabbana, dan ampunilah kami ya Allah, innaka antal azizul hakim. Engkaulah al-aziz. Apa al-aziz? Al-azizu ya. Alladzi la yudhamu ya. Adalah sosok yang tadi, yang al-aziz perkasa ya. Al-hakim, apa al-hakim? Bijaksana. Artinya Nabi Ibrahim ini menyampaikan, ya Allah, engkau maha mampu mengadab siapapun yang ingin kau adab, tapi engkau maha bijaksana juga akan mengampuni orang-orang yang hendak kau ampuni. Nah ini maka setiap ayat itu kadang kalau adab, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Engkau ya Allah kalau pengen adab mereka, yaitu hak engkau karena mereka hambamu. Tapi kalau engkau ingin ampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun. Nah itu ayat menunjukkan bahwa Allah ini Al-Ghafur juga Al-Aziz, pengampun juga maha perkasa. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ini menegaskan ayat 4 Pak. Menegaskan kembali sungguh telah ada teladan dalam diri Nabi Ibrahim. Untuk siapa? Mereka yang berharap Allah dan hari akhirat. Wa may yatawalla fa innallah. Dan ketahuilah wa may yatawalla, apa tawalla ini? Abasa wa tawalla, apa? Berpaling. Jadi Nabi Ibrahim diberitahu, ia berharap boleh,
Ya, boleh nggak berharap? Boleh kan? Sebagaimana Nabi juga berharap sekali semuanya masuk Islam. Tapi Allah sampaikan, wa may yatawalla, barang siapa berpaling, didakwai, tidak taat, tidak masuk Islam, tidak nurut sama nabinya, Allah sampaikan, fa innallaha huwal ghaniyul hamid. Ketahuilah sesungguhnya Allah al-ghani. Apa ghani? Maha kaya, al-hamid, maha terpuji. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Nah, ini mirip permisalannya seperti ketika Allah bicara kepada Luqman. Apa kata Allah? Ayat pertama ketika sebelum nasihat, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman al-hikmah. Ini Pak, hikmah itu dibahas dulu oleh Allah sebelum konten nasihatnya. Maka ada buku luar biasa ini, ya, agar nasihat bekerja dahsyat. Itu apanya? Terjemahnya. Kenapa ya? Luqman ini luar biasa sekali. Ya, setiap tutur katanya adalah ilmu. Dan kenapa anaknya yang Masya Allah kenakalannya di atas rata-rata itu bisa baik? Ternyata Allah kasih rahasia. Sebelum Luqman banyak menasehati, itu kan kontennya Pak kalau nasihatnya. Tapi Allah sampaikan, Luqman sudah memiliki al-hikmah. Apa al-hikmah? Al-hikmah itu adalah al-ilmu wal amal. Ya, ibaratnya, mohon maaf, basa Jawa nek wong tuwa ki ora jarkoni. Apa Pak? Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Ya karepe anake le sing sregep maca Quran, pake belas ora tau ndarus misalnya Pak ya. Le jamaah itu pahalanya 27 derajat, tapi pake jarang datang ke masjid. Ini jenenge jarkone itu lah. Maka itu yang disebut al-hikmah itu adalah Luqman sudah selesai Pak, ilmunya dapat, contohnya sudah mengasih contoh kepada anak-anaknya. Itu makanya ada rahasia yang terlewat, yaitu hikmah ya ini. Apa kata Allah ayat lanjutannya itu? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sungguh syukurnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafaro, dan siapa yang kafir kepada Allah, Allah ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Ada ayat Pak yang sering dipakai apa ini motivator. Ada yang motivator di sini. Ayatnya ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu mau berubah sendiri. Maka sejak hari ini, wah itu kalau gaya motivator Pak. Karena saya dulu sering ya berkala ikut motivasi ya, mau bisnis mau apa gitu sering ya. Saya 2022 wajib punya penghasilan berapa itu. Ayatnya apa? Ini, Allah tidak akan merubah nasibmu kalau kamu tidak mau berubah. Ini motivator harus ngaji tafsir lagi nih. Ya. Tafsirnya bukan begitu ayat itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah nasib kaum sampai mereka sendiri yang berulah sehingga nasibnya berubah. Itu bab tentang negeri Saba atau negeri-negeri yang lain yang diabadikan oleh Allah. Jadi Allah hendak menyampaikan sebenarnya nikmat itu sifatnya langgeng, menjadi hilang gara-gara perbuatan hamba yang melanggar aturan Allah. Dulu ada negeri Saba Pak, subur kang sarwati nandur itu, nek basa Solone itu ya. Gemah ripah loh jinawi itu. Apa artinya? Mbuh itu ya. Negeri Saba itu kaya raya Pak, tapi kemudian nasibnya berubah. Anda buka surat Saba itu, Saba akhirnya dihantam banjir,
bedah apanya ini, bendungannya hancur total, pertaniannya ludes, tak tersisa sama sekali. Sampai hari ini negeri Sabah itu kalau ditanami hanya 2 model tanaman yang bisa. Satu pohon sider, pohon bidara, tidak ada buahnya, yang ada adalah duri dan daun. Yang kedua, kalau ditanami pun pasti buahnya rasanya pahit. Di mana Sabah itu? Sabah di daerah Yaman. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, negeri Sabah. Allah tidak sampaikan, penduduk Sabah, nasibmu ini nggak akan berubah jadi buruk kalau kalian tidak banyak maksiat. Nah, tapi oleh motivator dipelintir, kalau mau berubah nasibmu harus kamu rubah sendiri. Lah ini beda jauh nggak? Nah, ini contoh aja Pak. Fir'aun sama, Ashabul Jannah sama. Ada banyak kisah dalam Quran. Ashabul Jannah itu contoh. Bapaknya dermawan, kaya raya, sawahnya luas sekali. Surat Al-Qalam, jenengan baca nanti, juz 28. Itu Masya Allah, Ashabul Jannah ini pelajaran berharga. Bapaknya dermawan luar biasa. Bahkan bapak ini setiap mau panen woro-woro Pak, umumkan, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo besok merapat, saya mau panen raya. Panennya anggur, monggo besok merapat jamnya sekian sampai sekian. Jangan sampai nggak hadir gitu ya. Itu bapaknya. Maka bapak ini Masya Allah makin kaya, makin dermawan, luas sekali. Meninggallah bapak ini, anaknya 3. Anak 3 ini nggak mewarisi kesolehan bapaknya Pak. Nah, maka mereka sore hari melihat kebun anggurnya sudah siap panen, mereka langsung bersumpah, la yasrimunnaha musbihin. Ayat 17 sampai berapa ini? 29. Nah, surat Al-Qalam, ini Ashabul Jannah. Mereka begitu melihat sudah siap panen, mereka bersumpah. Apa kata mereka? La yasrimunnaha musbihin. Kita akan panen besok pagi. Wala yastasnun. Mereka tidak mengucapkan insya Allah. Kemudian mereka berkata, alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Rembukan mereka, jangan sampai ada orang miskin yang tahu bahwa besok kita mau panen. Padahal nek bapaknya malah di umum nih, nek anaknya strategi nih, gimana caranya orang miskin nggak ada yang tahu. Berarti panennya harus pagi-pagi buta. Maka mereka sudah ngatur strategi. Begitu pagi berangkat, begitu melihat kebun seluas mata memandang, kata Allah, fa asbahat kaswarim. Dijadikan oleh Allah terbakar, tak tersisa Pak. Sepanjang mata memandang itu gagal panen, padahal kemarin sore masih utuh siap panen. Ini yang dimaksud, Allah tidak akan merubah nikmat hambanya kecuali hamba sendiri yang berulah sehingga nikmatnya menjadi hilang. Itu tafsir versi ahli tafsir, lain dengan tafsir ahli motivator. Ya motivator ya benar, tujuannya benar Pak. Tapi sebaiknya jangan ngutip ayat kalau memang ayatnya tidak begitu maksudnya. Ya, niatnya HP ya, tapi corone ya HP gitu harusnya. Baik, apa kaitan dengan ayat ini? Siapa yang berpaling dari dakwah, tidak mengikuti Nabi siapa? Ibrahim, ketahuilah Allah Al-Ghani Maha Kaya. Allah Al-Hamid Maha Terpuji. Jadi kalau mereka nggak taat, Allah tidak berkurang mulianya. Kalau mereka pun semua taat sama Allah, Allah tidak tambah wibawanya. Jadi kenapa? Semua kebaikan kembali kepada hamba, semua kejahatan juga kembali kepada hamba. Jadi nggak ngefek sama Allah. Ditutup di sini dengan satu hadis qudsi. Ya ibadi wahai hambaku, ketahuilah wahai hambaku, innama hiya a'malukum uhsihalakum. Semua yang kamu lakukan ini adalah amalmu. Malaikat ini hanya apa? Mencatat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Kelak kalau siapapun mendapati catatan kitabnya baik semua, nilainya A plus, hebat semua, maka pujilah Allah. Hakikatnya dia bisa beramal banyak itu karena bantuan Allah. Waman wajada ghaira dzalika, tapi siapapun yang nanti melihat catatan amalnya di luar harapannya, ya nilai itu gosong semua,
buruk semua. Kata Allah, fala yalumanna illa nafsah. Jangan nyalahkan siapa-siapa, salahkan dirinya sendiri. Jadi malaikat ini tidak pernah nambahin, tidak pernah ngurangi. Apapun yang dilihat dicatat, apapun yang disaksikan akan diabadikan dalam catatannya. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah, 1, 2, 3 ayat dibahas tentu dengan keterbatasan waktu tidak bisa dibacakan semua tafsirnya. Kita ambil poin-poin besarnya. Berikutnya nanti ayat ke-7. Ini sedikit mukaddimahnya. Ayat ke-7 ini bicara tentang Allah ingatkan, bisa jadi hari ini orang-orang yang kamu benci, orang-orang kafir yang membencimu, besok jadi kawan karibmu. Ya, bisa jadi yang hari ini kamu musuhi, dia akan menjadi pendukungmu. Nanti terbukti, Pak. Nah, ada Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ada Abu Sufyan yang sudah kesalahannya sangat banyak sekali, sampai Umar bin Khattab geram sekali. Nek iso Abu Sufyan ojo masuk Islam, kepenaan gitu. Masa wis musuhi kok akhirnya malah masuk Islam. Makanya Umar cepet-cepetan sama siapa? Abbas itu. Ternyata Abbas mendahului, itu pasti kehendak Allah. Abu Sufyan masuk Islam, Masya Allah. Hindun ini kejahatannya luar biasa, Pak. Sampai mengunyah jantungnya Hamzah. Nabi itu sudah membuat daftar rilis. Ketemu Hindun, eksekusi dia. Dia penjahat perang. Masya Allah, Hindun datang nyamar, Pak, pakai cadar. Syahadat di depan Nabi. Nabi tahu, kamu Hindun? Iya ya Rasulullah. Padahal sudah pakai sadar itu. Nabi nggak ketemu Hindun sudah berapa tahun itu? 7 tahun kan Nabi hijrah ke Madinah, nggak pernah pulang kecuali tahun ke-7 pas Fathul Mekah. Hindun daftar masuk Islam, Pak. Makanya Masya Allah, inilah rahmatnya Allah karena keberadaan Nabi. Kadang musuh itu sudah begitu dahsyatnya, dilalah masuk Islam. Anda boleh geram sekarang sama siapa itu? Orang yang buat onar terus itu ya. Nah iso aja untuk hidayah kepenaan itu. Tapi ternyata Allah berkehendak itu dapat hidayah, Masya Allah. Anda geting karena Abu Janda misalnya loh, Pak. Ya, kiwang orang mati-mati itu ya. Malah nanti jadi pahlawan itu. Itu berarti kehendak Allah. Nah, makanya ini keluasan Islam. Saya nggak bela Abu Janda, enggak. Hanya ngasih contoh aja. Geram kadang iya. Tapi kalau Allah berkehendak, apapun bisa saja terjadi ya. Atau Anda takjub sama orang. Takjub itu boleh, tetapi ada batasnya. Tidak boleh saya memastikan dia pasti masuk surga. Berapa banyak orang dohirnya baik kata Nabi, dengan surga tinggal 1 jengkal, ternyata dia su'ul khotimah, justru masuk neraka karena akhir hidupnya berakhir dengan tragis, yaitu melakukan dosa yang fatal sekali. Ini kan semua kemungkinan. Makanya di ayat ke-7 diingatkan, bisa jadi antara kalian dan mereka itu musuh, tapi besok jadi ukhuwah. Nah, ini nanti ada penjelasannya lebih lanjut insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, kita cukupkan dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.